Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tadi sudah berdoa? Belum? Baik. Sebelum mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua? Baik, masuk semua, alhamdulillah. Pada pertemuan kita pagi hari ini, kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Tapi sebelum kita melakukan kegiatan belajar pada pagi hari ini, kita anak-anak membaca literasi sekitar 10 menit, dimulai dari sekarang. Oke, literasi cukup. Silahkan anak-anak mengembalikan bukunya ke tempat semula. Apakah anak-anak sudah siap untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kita pagi hari ini, kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Mungkin tidak asing lagi bagi kita mendengar kata Asmaul Husna. Mungkin anak-anak tidak asing ya dengan mendengar kata Asmaul Husna. Apa sih pengertian Asmaul Husna itu? Ya, pengertian Asmaul Husna. Kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asma yang berarti nama-nama, beberapa nama, dan husna yang berarti yang baik, yang indah. Menurut istilah, Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna hanya pantas dimiliki Allah Subhanahu wa taala sesuai kebesaran dan keagungannya. Walaupun ada manusia yang mempunyai nama seperti Asmaul Husna, tapi hal itu hanyalah kesamaan nama saja. Asmaul Husna bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sempurna, sedangkan nama-nama tersebut yang dipakai manusia harus diawali dengan Abdul, dengan harapan dapat meneladani atau memiliki akhlak yang sesuai dengan nama, misalnya dengan Abdul Rahman, Abdul Latif, dan lain sebagainya. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik dan agung yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama terbaik ini. Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya Dia yang memang mempunyai nama-nama terbaik, yaitu Asmaul Husna. Kita apa sih di dalam nama-nama Asmaul Husna itu? Diri nama apa saja toh? Oh, yang pertama yaitu Al-Aziz. Ada yang tahu anak-anak apa? Ya, Al-Aziz adalah nama Allah yang menunjuk pada pengertian kekuatan, hegemoni, ketinggian, dan mengendalikan. Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Keperkasaannya tidaklah mampu diukur oleh manusia ataupun makhluk lainnya. Dalam Al-Quran, penyebutan kata Al-Aziz kali ini diiringi dengan Al-Hakim atau kata Ar-Rahim. Yang kedua yaitu Al-Basit. Ada yang tahu? Ya, artinya yang maha melapangkan rezeki, nikmat, dan rahmat. Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Basit ya, yang artinya Allah maha melapangkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala dengan mudah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Tidak jarang bahwa terlalu sering Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki lebih banyak daripada apa yang hambanya dibutuhkan. Yang ketiga yaitu Al-Ghani, artinya maha kaya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, berarti kekayaannya tidak terbatas, tidak memerlukan apapun dan siapapun. Bahkan yang lain, Dia sangat berhajat kepadanya. Apabila semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan secara kompak
mentaati segala aturan dan perintahnya tidak akan menambah nilai dan jumlahnya kekayaan yang dimiliki Allah. Sebaliknya, apabila semua makhluk ini segala aturan dan perintahnya tidak akan mengurangi nilai dan martabatnya. Yang ketiga yaitu Ar-Rauf, artinya Maha Pengasih. Betul. Allah Subhanahu wa taala disebut Ar-Rauf, yang berarti Allah adalah zat yang maha belas kasihan. Dalam hal ini, belas kasihan yang terjadi antara sesama manusia atau terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain berbeda jauh dengan belas kasih yang senantiasa diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada sesama ciptaannya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada seluruh makhluknya tanpa kecuali. Yang kelima adalah Al-Bar, yaitu Maha Baik, Pintar. Maksudnya apa toh? Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Dermawan, yang Maha melimpahkan kebaikan, dan dialah Allah yang menganugerahkan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluknya, anugerah yang sangat luas dan tidak terhingga. Walaupun terhadap manusia yang durhaka kepadanya, namun dia tetap melimpahkan kebaikannya kepada mereka. Yang keenam adalah apa? Al-Fatah, artinya apa? Maha membuka, menenangkan. Bentar. Allah Subhanahu wa taala Maha pembuka pintu rahmat kepada semua makhluknya. Dia juga sang pembuka dan pemberi jalan keluar terhadap masalah-masalah kehidupan makhluknya. Ada beberapa hal yang sulit diatasi oleh kita, seperti kekayaan yang tidak kita miliki, hati yang terkungkung oleh kesedihan, dan persoalan-persoalan yang sulit untuk diselesaikan. Allah Subhanahu wa taala Al-Fatah, Allah Subhanahu wa taala dalam namanya Al-Fatah, yaitu membuka semuanya itu. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak membuka pintu rahmat, maka tidak ada satupun kekuatan yang dapat membukanya. Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Fatah, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha membuka akan pintu rahmatnya. Allah membuka jalan bagi manusia supaya mereka dapat menggali karunia Allah yang menyebar di alam semesta ini. Yang ketujuh adalah artinya Maha Adil, Al-Adil. Al-Adil artinya adalah bahwa Allah itu Maha Adil. Allah akan berbuat adil dalam pelaksanaan hukumnya, baik yang ada di dunia ini, terlebih lagi nanti di akhirat. Saking adilnya Allah kelak akan mengadili hewan yang dizalimi oleh hewan lain saat ada di dunia ini. Selanjutnya yang ke-8 yaitu Al-Hayyu, artinya Maha Hidup. Al-Hayyu artinya Maha Hidup. Hidup Allah SWT tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Kalau segala makhluk hidup yang diciptakan ini ternyata memerlukan antara satu sama lainnya, maka hal itu pasti tidak akan terjadi pada zat Al-Hayyu. Yang ke-9 yaitu Al-Qayyum, yang artinya Maha Berdiri. Al-Qayyum adalah salah satu dari Asmaul Husna. Al-Qayyum artinya Maha cermat, berdiri dan mengurusi hamba-hambanya. Yang ke-10 yaitu Al-Latif, artinya Maha Lembut atau halus. Secara istilah, Allah memiliki cinta kasih yang sangat halus pada pemberian rezeki dan nikmat kepada hambanya, atau dalam melaksanakan hukum-hukum dan keadilan. Allah memiliki cinta kasih yang lembut dari Al-Latif terhadap alam semesta, terlihat jelas dengan adanya ekosistem pada benda dan unsur alami yang ada. Betapa berartinya cacing-cacing di dalam tanah yang bermanfaat untuk kesuburan tanah, sampai pada apa saja yang disebutkan. Contohnya plasma nutfah, semua itu menunjuk latifnya Allah Subhanahu wa taala. Juga ikan-ikan yang gurih dan nyaman hidup di laut yang asin dan pahit, sehingga dapat juga dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia. Baik, pada materi yang tadi
tadi sudah dijelaskan. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang belum dipahami? Kalau sudah paham, ibu akan membagi kalian menjadi empat kelompok yang nantinya terdiri dari 5 orang. Materinya yang sudah tadi jelaskan mengenai pengertian Asmaul Husna dan 10 nama-nama Asmaul Husna yang tadi sudah dijelaskan ibu. Nanti kalian silahkan berdiskusi. Kalau sudah, nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi anak-anak. Nanti kalau ada siswa yang aktif dan bertanya atau presentasinya bagus, ibu akan memberikan apresiasi kepada kelompok tersebut. Kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini adalah Asmaul Husna ya adalah nama-nama terbaik dan yang agung yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna kan ada 99. Kita tadi bahas ada 10 ya tadi. Ya, ada 10. Apa saja toh? Yaitu Al-Aziz. Al-Aziz artinya maha perkasa. 2, Al-Basit yaitu maha melapangkan rezeki. Yang ketiga, Al-Ghani, maha kaya. Yang keempat, Ar-Rauf, yaitu maha pengasih. Yang kelima, Al-Bar, artinya maha baik. Yang keenam, Al-Fatah, artinya maha membuka. Yang tujuh, Al-Adil, maha adil. 8 yaitu ya Al-Hayyu, artinya maha hidup. Yang 9, Al-Qayyum, maha berdiri bagus. Yang 10 yaitu Al-Latif, artinya maha lembut. Baik, apakah anak-anak sudah paham tentang materi kita hari ini tentang Asmaul Husna? Apakah ada yang masih belum paham atau ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, marilah kita sebelum mengakhiri kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Sebelum ibu bagi, bila ada kata salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.